Duduklah sejenak dan bayangkan, di ujung jalan kehidupan Anda ada sebuah rumah. Bukan sekadar bangunan, melainkan representasi sempurna dari diri Anda yang paling bahagia, paling sukses dan paling damai. Itu adalah kehidupan impian Anda. Sekarang buka mata Anda. Lihatlah diri Anda saat ini. Apakah ada jarak yang terasa begitu jauh antara Anda yang sekarang dengan versi diri Anda yang diimpikan di masa depan itu? Apakah Anda merasa bahwa perjalanan menuju rumah impian itu terlalu curam, terlalu besar, atau bahkan mustahil untuk dimulai? Banyak dari kita terperangkap dalam ilusi bahwa perubahan besar harus terjadi secara dramatis. Kita berpikir, saya harus berhenti dari pekerjaan saya besok, atau saya harus menjadi jutawan dalam 6 bulan, atau saya harus menjadi pribadi yang 100% berbeda pada awal tahun depan. Kita menunggu momen ajaib yang mengubah segalanya dalam semalam. Kita menunggu dorongan motivasi yang meledak-ledak. Dan ketika dorongan itu tidak kunjung datang, kita kembali ke rutinitas lama dengan perasaan kecewa dan kegagalan yang akrab. Teman-teman, jika Anda merasa lelah dengan janji-janji perubahan radikal yang selalu gagal, video sini adalah untuk Anda. Saya akan berbagi sebuah rahasia yang tidak glamor, tetapi sangat kuat. Kehidupan impian Anda tidak dibangun dengan revolusi, melainkan dengan evolusi. Ia dibangun melalui seni yang sederhana, namun mendalam, yaitu desain ulang diri secara bertahap. Ini adalah kisah tentang bagaimana Anda dapat menjadi arsitek terhebat bagi diri Anda sendiri. Kita akan belajar cara mengambil cetak biru kehidupan ideal Anda dan memecahnya menjadi bata-bata kecil yang dapat Anda susun setiap hari dengan tenang tanpa tekanan, namun dengan hasil yang transformasional. Mari kita mulai perjalanan ini. Ini adalah tentang merancang ulang diri Anda, satu hari pada satu waktu. Bagian 1, filosofi desain ulang diri. Mengapa kita menggunakan istilah desain ulang diri alih-alih perubahan? Karena kata perubahan seringkali terasa menakutkan, seperti menghancurkan sesuatu yang sudah ada. Sementara desain ulang adalah tindakan yang disengaja, terukur, dan penuh harapan. Ketika seorang arsitek merancang ulang sebuah bangunan, ia tidak hanya merobohkannya, ia mengevaluasi fondasinya yang sudah ada, mengidentifikasi kelemahan strukturalnya, dan kemudian dengan hati-hati, menambahkan elemen baru yang lebih fungsional, lebih indah dan lebih kokoh. Diri kita juga demikian. Anda tidak perlu menghancurkan semua yang telah Anda capai. Anda perlu mengevaluasi fondasi kebiasaan, keyakinan, dan lingkungan Anda. Inti dari desain ulang diri bertahap terletak pada 2 prinsip. Ketidaktertarikan pada hasil cepat dan kekuatan proses kecil. Ketidaktertarikan pada hasil cepat, masyarakat modern mengajarkan kita untuk menghargai kecepatan. Kita menginginkan diet yang menurunkan berat badan dalam seminggu, kursus yang membuat kita mahir dalam sebulan, atau bisnis yang sukses dalam waktu singkat, namun perubahan yang benar-benar bertahan lama, perubahan karakter, perubahan kebiasaan, perubahan finansial, selalu memakan waktu. Ketika Anda melepaskan keterikatan pada hasil yang instan, Anda bebas untuk menikmati prosesnya, dan konsistensi muncul secara alami. Kekuatan proses kecil. Bayangkan seorang pemahat. Ia tidak memalu batu dengan kekuatan penuh pada satu waktu. Ia menggunakan ribuan bahkan jutaan pukulan kecil dan terarah. Setiap pukulan secara individual terasa tidak signifikan, tetapi akumulasi dari pukulan-pukulan kecil itu akhirnya mengubah bongkahan batu menjadi sebuah karya seni. Inilah konsep perubahan bertahap, peningkatan 1% setiap hari. Tindakan kecil yang jika dilakukan berulang kali, dalam jangka panjang akan menciptakan perbedaan yang dramatis. Fokus kita dalam desain ulang ini bukan pada mencapai tujuan besar, melainkan pada menjadi orang yang dapat mencapai tujuan tersebut. Leonard artinya menjadi seorang penulis buku, fokusnya bukan pada menyelesaikan buku, tetapi pada menjadi orang yang duduk dan menulis 100 kata setiap hari. Perubahan identitas mendahului perubahan hasil. Bagian 2. Mendapatkan cetak biru kehidupan impian Anda. Sebelum kita mulai meletakkan batu bata, kita memerlukan cetak biru yang jelas. Banyak orang gagal karena mereka mencoba membangun rumah tanpa rencana yang pasti. Mereka hanya tahu, saya ingin rumah yang bagus. Langkah pertama dalam desain ulang diri adalah menentukan dengan sangat spesifik siapa yang ingin Anda ciptakan di masa depan. Ini bukan tentang apa yang Anda miliki, tetapi tentang siapa Anda menjadi. Ambil waktu sejenak dan gambarlah 3 pilar kehidupan Anda. Pilar pertama, kesehatan dan energi. Siapa diri Anda yang sehat? Dia adalah orang yang tidur 7 jam setiap malam,
Dia adalah orang yang minum air putih cukup. Dia adalah orang yang bergerak badan selama 30 menit setiap hari. Tuliskan bukan tujuan yang ambisius, tetapi identitas harian dari diri Anda yang sehat. Pilar kedua, karier dan kontribusi. Siapa diri Anda yang sukses dan berkontribusi? Dia adalah orang yang menguasai keahlian baru. Dia adalah orang yang memberikan nilai tambah di pekerjaannya. Dia adalah orang yang secara rutin mendedikasikan 1 jam untuk proyek sampingannya. Pilar ketiga, hubungan dan keseimbangan batin. Siapa diri Anda yang damai dan terhubung? Dia adalah orang yang mendengarkan pasangannya tanpa memotong pembicaraan. Dia adalah orang yang bermeditasi selama 10 menit di pagi hari. Dia adalah orang yang membatasi waktu layar ponselnya setelah jam 8 malam. Setelah Anda memiliki cetak biru identitas ini, Anda akan berani mencoba mencapai tujuan dan mulai mencoba mempertahankan identitas itu. Setiap tindakan kecil harian Anda menjadi sebuah suara yang memberikan suara untuk diri Anda yang diimpikan. Membaca 1 halaman buku bukan hanya mencapai tujuan membaca, itu adalah bukti bahwa Anda adalah seorang pembelajar. Bagian 3, seni menyusun bata pertama, kebiasaan mikro. Sekarang, setelah cetak biru identitas selesai, saatnya membahas proses pembangunan kebiasaan mikro. Kebiasaan mikro adalah tindakan yang sangat kecil dan sederhana sehingga terasa hampir mustahil untuk ditolak, hingga adalah unit perubahan paling efektif. Mengapa kita memilih mikro? Karena, seperti yang kita bahas di video sebelumnya, otak kita membenci ketidaknyamanan. Tugas yang besar memicu penolakan emosional dan prokrastinasi. Tugas mikro, sebaliknya, terasa begitu ringan sehingga otak Anda berkata, baiklah, itu mudah. Berikut adalah cara merancang kebiasaan mikro Anda. Jika tujuan identitas Anda adalah menjadi orang yang berolahraga teratur, jangan mulai dengan lari 5 km. Itu terlalu besar. Kebiasaan mikro Anda adalah, kenakan sepatu lari saya setelah bangun tidur. Itu saja. Begitu sepatu itu terpasang di kaki, Anda telah memenangkan pertempuran pertama. Kemungkinan besar, Anda akan berakhir berjalan atau berlari sebentar karena momentum telah mengambil alih. Jika identitas Anda adalah menjadi orang yang fokus secara finansial, jangan mulai dengan membuat anggaran bulanan lengkap. Kebiasaan mikro Anda adalah, buka aplikasi pencatatan keuangan saya selama 2 menit setelah makan malam. Hanya membuka aplikasi, dalam 2 menit itu, Anda mungkin akan mencatat 1 transaksi. Anda telah melatih otot disiplin Anda. Kunci dari kebiasaan mikro adalah frekuensi, bukan intensitas. Terus kita baik melakukan sesuatu yang sangat mudah setiap hari, daripada mencoba melakukan sesuatu yang sangat sulit seminggu sekali. Konsistensi adalah mata uang dari desain ulang diri. Bagian 4, kekuatan pemicu kebiasaan. Bagaimana kita memastikan kebiasaan mikro ini menempel dan menjadi otomatis? Dengan menghubungkannya pada sesuatu yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup Anda. Ini disebut penumpukan kebiasaan atau pemicu kebiasaan. Anda harus menempelkan kebiasaan baru yang sulit pada kebiasaan lama yang sudah otomatis. Ini menciptakan jembatan yang mulus dari tindakan lama ke tindakan baru. Rumus sederhananya, setelah saya melakukan kebiasaan yang sudah ada, saya akan melakukan kebiasaan mikro baru. Contohnya, setelah saya mematikan alarm pagi, saya akan segera minum 1 gelas air putih. Setelah saya selesai makan siang, saya akan membaca 1 halaman buku yang saya sukai. Setelah saya menyalakan televisi di malam hari, saya akan melakukan 5 kali push-up. Dengan menggunakan kebiasaan yang sudah tertanam kuat sebagai pemicu, Anda menghilangkan kebutuhan untuk motivasi. Anda tidak perlu berpikir, kapan saya harus berolahraga? Waktu itu sudah ditentukan secara otomatis oleh rutinitas lama Anda. Ingatlah, pada fase ini yang terpenting adalah kehadiran. Pastikan Anda melakukan kebiasaan mikro itu, bahkan jika Anda hanya melakukannya dengan minimal. Jika Anda harus membaca 1 halaman, tetapi hari itu Anda sangat sibuk, bacalah hanya 1 kalimat, dan anggap itu sebagai kemenangan. Menjaga rantai kebiasaan agar tidak putus adalah prioritas utama Anda. Bagian 5, mengelola fondasi dan lingkungan. Desain ulang diri tidak hanya tentang apa yang Anda lakukan, tetapi juga tentang di mana dan dengan siapa Anda berada. Lingkungan adalah tangan yang tidak terlihat yang membentuk kebiasaan Anda. Jika Anda mencoba menjadi orang yang lebih produktif, tetapi meja kerja Anda berantakan dan ponsel Anda selalu berdering, Anda sedang melawan arus yang sangat kuat. Desain ulang diri memerlukan desain ulang lingkungan, arsitektur lingkungan, buat lingkungan. Anda ramah terhadap kebiasaan yang Anda inginkan. Jika Anda ingin berolahraga,
Letakkan pakaian dan sepatu olahraga Anda di samping tempat tidur. Jika Anda ingin membaca, letakkan buku Anda di bantal. Jika Anda ingin makan lebih sehat, singkirkan makanan ringan yang tidak sehat dari pandangan mata. Prinsip paling penting, jadikan tindakan yang baik sebagai pilihan yang mudah, dan tindakan yang buruk sebagai pilihan yang sulit. Kisah nyata, ada seorang pria bernama Alex yang kesulitan menghemat uang. Setiap kali gajian, uangnya habis dengan cepat untuk makanan di luar dan barang-barang yang tidak perlu. Dia tidak mencoba untuk menjadi lebih disiplin. Dia mendesain ulang lingkungannya. Begitu gajian, ia secara otomatis memindahkan sejumlah uang ke rekening tabungan yang terpisah, yang membutuhkan proses rumit untuk diakses. Setelah uang itu dipindahkan, ia tidak lagi memiliki akses mudah ke dana tersebut. Dia tidak lagi harus menggunakan kekuatan keinginan. Dia menggunakan sistem, desain ulang lingkungan mengalahkan kelemahan diri, mengelola lingkaran sosial. Orang-orang di sekitar Anda adalah arsitek tak sadar dari identitas Anda. Jika Anda ingin menjadi orang yang lebih sehat, habiskan waktu dengan teman yang senang bergerak. Kalau Anda ingin menjadi orang yang ambisius, bergaullah dengan orang-orang yang sedang membangun sesuatu. Anda tidak perlu meninggalkan teman lama, tetapi Anda perlu secara sadar mencari mentor sosial yang mencerminkan diri Anda yang ingin Anda desain ulang. Bagian 6, merangkul kegagalan sebagai pembelajaran. Perjalanan desain ulang diri tidak akan selalu mulus. Akan ada hari di mana Anda melewatkan kebiasaan Anda. Anda akan merasa bersalah dan tergoda untuk berkata, "Sudah hancur ya sudahlah." Ini adalah momen paling krusial. Kegagalan bukanlah akhir dari desain ulang. Anda itu hanyalah bagian dari cetak biru kehidupan yang tidak terhindarkan. Aturan paling penting saat gagal. Jangan pernah melewatkan 2 kali. Jika Anda melewatkan kebiasaan membaca Anda pada hari Senin, pastikan Anda melakukannya pada hari Selasa. Bahkan jika itu hanya 1 kalimat. Kegagalan 1 hari adalah kecelakaan. Kegagalan 2 hari adalah awal dari kebiasaan baru yang buruk. Ketika Anda kembali ke jalur setelah gagal, Anda mengirimkan sinyal yang sangat kuat kepada diri Anda. Saya mungkin tersandung, tetapi saya adalah orang yang tidak menyerah. Desain ulang diri yang sejati adalah tentang kecepatan pemulihan, bukan tentang kesempurnaan. Anda tidak perlu menunggu tahun baru, bulan baru, atau motivasi yang meledak-ledak. Anda hanya perlu cetak biru identitas yang jelas dan kebiasaan mikro yang konsisten. Kehidupan impian Anda bukanlah takdir yang harus Anda temukan. Itu adalah proyek yang harus Anda bangun. Dan bahan bangunan terbaiknya adalah tindakan kecil yang Anda lakukan hari ini. Tanyakan pada diri Anda sekarang. Apa satu bata pertama yang akan Anda letakkan hari ini, yang selaras dengan diri Anda yang diimpikan? Apakah itu melakukan satu peregangan setelah duduk? Apakah itu mencatat satu ide untuk proyek sampingan? Buatlah janji itu. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Bata pertama saya hari ini adalah isi dengan kebiasaan mikro Anda. Jadilah arsitek yang cermat bagi hidup Anda. Mulailah mendesain ulang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya.